Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berkarya kepada teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini sangat menarik ya, perkembangan seni bonsai terutama di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Saya mengikuti perdebatan-perdebatan di antara beberapa orang yang memang sudah ahli, ya, ada yang sudah disebut sebagai master dunia, ya, kayak misalnya Robert Stephen yang memang ahli di ahli seni bonsai, ya, seniman, maestro bonsai di Indonesia, asal Indonesia, gitu ya. Itu saya mengikuti, itu sangat dinamis sekali ya tentang pemahaman seni bonsai. Sebenarnya ini biar teman-teman juga sama-sama tercerahkan, biar tidak saling menyalahkan dan tidak merasa benar sendiri. Seni bonsai itu, saya katakan bahwa seni bonsai itu multidisiplin. Jadi ada teorinya, ada hukum alam ya yang memang harus dipahami betul, dan kita jangan keluar dari situ, jangan keluar dari koridor alam, ya. Itu bonsai. Karena memang perlu digarisbawahi bahwa seni bonsai itu bukan kerajinan tangan, bukan. Jadi tidak sama dengan halnya kita membatik, tidak halnya kita membuat robot dan lain-lain, itu bukan. Ya, jadi bonsai itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Robert, bahwa bonsai itu adalah bentuk lain dari seni rupa, betul. Jadi yang sering kali diperdebatkan, dan bagi saya itu adalah bentuk dinamika. Bagaimana kita mencari kebenaran alamiah, bagaimana kita mencari kebenaran ilmiah. Ini sangat penting, bagaimana kemudian kita benar-benar sampai pada tujuan, ya, terutama perbonsaian dan cita-cita perbonsaian di Indonesia itu sebenarnya mau kemana. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang harus berangkat dari pemahaman alam, hukum alam. Kalau kita lepas dari itu sudah ada pergeseran nilai sudah. Kalau sudah menyimpang dari hukum alam. Jadi yang diperdebatkan itu adalah tentang pohon berdaun jarum dengan pohon berdaun lebar, ya. Jadi memang kita harus tahu dalam konteks sejarahnya bahwa bonsai itu berkembang dan awal mula berada itu ada di Cina. Jadi di Cina itu harus kita memahami bahwa di Cina itu ada pohon berdaun jarum dan ada pohon berdaun lebar, dan itu lebih dominasi pohon berdaun lebar seperti yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan di Cina itu pemahaman terhadap filosofi bonsai, ada filsafat bonsainya, hal-hal yang berkaitan secara fundamental. Maka konsep Cina itu lebih kepada bagaimana kita mendesain bonsai itu seperti yang ada di alam. Ya, misalnya ada satu pohon yang hidup di tepi sungai atau di tebing, itu berbeda dengan pohon yang hidup di alam bebas. Sehingga Cina, orang-orang Cina itu kalau mendesain bonsai itu pasti bonsainya itu bikin greget, karena ada makna yang disampaikan di dalam karya itu. Sehingga kalau orang lain melihatnya itu oh iya, bonsai itu kok kenapa miring gitu kan? Oh iya, karena hidup di ini, ya kan. Nah, kemudian karena di Cina itu memang lebih dominasi pohon berdaun lebar, maka konsep Cina itu tidak disamakan dengan sebagaimana karakter dan bentuk pohon berdaun jarum. Ya, berdaun jarum itu ya seperti cemara, seperti pinus, seperti maple, itu kan, itu ya. Kemudian konsep konsep bonsai Jepang. Nah, kalau konsep bonsai Jepang kita harus tahu
Jepang itu di sana itu lebih dominasi pohon apa? Jelas di sana itu maple, ya maple atau pinus. Sehingga kalau orang Jepang mendesain bonsai itu memang segitiga, karena memang sesuai dengan karakter dan bentuk dari pohon itu sendiri. Nah, kita dulu ya tahun 60-an sudah mengenal yang namanya dua gaya dasar bonsai. Yang pertama berdiri, kemudian yang kedua miring. Ya, kalau kita mengenal 5 gaya dasar bonsai itu masih baru-baru ini ya. Jadi di Jepang itu rata-rata bentuk bonsai yang didesain itu memang segitiga. Kenapa? Karena di sana itu memang didominasi oleh pohon-pohon yang berdaun jarum. Sehingga kemudian konsep Jepang itu berkembang ke berbagai negara, terutama di Indonesia. Ya, nyampe di Indonesia, pakem ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jepang itu ditelan mentah-mentah. Ya, digunakan teori itu, aturan itu oleh orang Indonesia, ya, tanpa digali, tanpa dianalisa lagi. Ya, sehingga ketika pohon berdaun lebar terutama yang ada di Indonesia ini kemudian didesain sebagaimana konsep pohon berdaun jarum yang telah dilakukan oleh Jepang. Sehingga kalau pohon berdaun lebar didesain sebagaimana karakter dan bentuk dari pohon berdaun jarum itu, maka itu sudah melanggar hukum alam. Ya, makanya kalau segitiga yang dikatakan segitiga itu adalah batang tunggal yang terus ke atas sampai ke pucuk itu tetap tunggal, satu aliran sehingga tidak ada pecahan percabangan. Ya, ketika tidak ada pecahan percabangan atau tidak ada kompetisi di setiap pertumbuhan percabangan itu, maka bonsai itu memang segitiga pada akhirnya. Ya, sehingga kalau kita mau mendesain bonsai dengan pohon berdaun jarum itu, mohon maaf ya, berdaun lebar itu kita harus kita pecah, karena karakter pohon berdaun lebar itu memiliki batang, kemudian ada batang pecahannya yang muncul ranting, anak ranting dan cucu ranting, sehingga batang utama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat itu terjadi kompetisi untuk melahirkan anak ranting, cucu ranting dan lain sebagainya, sehingga bentuknya melebar, tidak lagi simetris. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh pohon berdaun jarum itu didesain sebagaimana konsep pohon berdaun lebar? Boleh. Kenapa? Karena juga ada di Singapura terutama ya. Di Singapura itu pohon daun jarum itu melebar. Kenapa melebar? Karena pucuknya atau apical dominannya tadi itu diganggu oleh salju. Sehingga ketika diganggu oleh salju itu, maka pertumbuhannya itu tumbuh di percabangan. Maka di percabangan itu mengalami kompetisi, sehingga melebar, akhirnya menyerupai pohon yang berdaun lebar. Nah, boleh ya. Dan juga pohon cemara itu tidak hanya hidup di di alam yang bebas, ada yang hidup di pinggir sungai. Nah, kemudian apakah boleh pohon berdaun lebar diperlakukan sebagaimana pohon yang berdaun jarum? Boleh? Tidak boleh. Secara apa? Secara ilmu botani, secara hukum alam. Ada subbotani fisiologi, ada morfologi. Di situ ada sub-subnya yang kemudian bagaimana pohon itu berubah bentuk. Ya, kayak gitu. Jadi secara ilmu botani tidak boleh. Nah, kalau misalnya ada orang yang
sangat suka dengan bentuk segitiga misalnya. Pohon berdaun lebar dibentuk segitiga. Memang orang itu sangat senang sekali dengan segitiga. Apakah itu boleh? Boleh. Dengan kesenangannya mereka, dengan kesenangannya dia, tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau dikaji secara aspek hukum alam, ya, dan teori-teori yang lain itu bertentangan, ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada kontes, kemudian jurinya itu orang-orang yang memang luas pengetahuannya, luas pengalamannya, itu kalau ada pohon tropis dibentuk segitiga misalnya, ya mohon maaf, itu memang bukan kemudian juri itu menghakimi atau menyalahkan secara langsung, tidak. Juri itu memberikan arahan dan panduan-panduan ya tentang bagaimana bentuk dan karakter pohon berdaun lebar itu, ya. Jadi kalau misalnya kemudian saling menyalahkan di antara satu sama lain, itu yang membuat tidak bagus ya dalam dinamika perkembangan seni bonsai di Indonesia. Kita harus berangkat dari disiplin ilmu. Jangan kemudian kita berangkat dari keinginan kita, di mana keinginan kita masih kosong. Tidak ada memori-memori alam yang telah disimpan ya untuk dijadikan sebagai dasar pijak bagi kita untuk mendesain suatu bonsai, ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya mana yang bentuk dan karakter pohon jarum dan karakter pohon berdaun lebar. Itu adalah karakter yang berbeda-beda, bentuknya pun juga berbeda-beda, penanganannya pun juga berbeda-beda. Kalau mau dibentuk bonsai, kita harus belajar hukum alam yang benar, ya, hortikultura tadi. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga teman-teman bisa berkarya lebih bagus lagi, lebih menyentuh pada aspek alamnya, memberikan kesan dan pesan yang sangat luar biasa. Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.